Oke, halo teman-teman semua. Aku nggak pakai mikrofon ya, karena biar jelas juga di sini juga sepi. Ini kita lagi ada di gedung D dan kita bisa lihat ada pernak-pernik dari pahlawan. Di sini tuh ada gubernur ya, sesajen ya. Kebudayaan Sunda Cilacap. Oh ini kebudayaan Sunda Cilacap teman-teman. Oke teman-teman, dikarenakan ini di lantai 2 cukup sepi dan aku jujur aku takut. Halo teman-teman semua, jadi vlog kali ini aku bakalan pergi ke Museum Jawa Tengah Ranggawarsita yang berlokasi di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk jam operasional museum ini dibuka hari Senin sampai Kamis mulai pukul 8 sampai 15 WIB dan Jumat, Sabtu, Minggu buka pukul 8.00 sampai 14 WIB. Dan untuk tutup di hari libur keagamaan. Adapun tiket masuk untuk dewasa 10.000, anak-anak 6.000 dan turis asing 15.000. Yuk ikuti keseruannya dan tonton sampai habis teman-teman karena semua detailnya aku buat di dalam video ini. Jangan ada yang skip teman-teman. Kalau ini teman-teman kita mau masuk ke Museum Ranggawarsitanya itu sendiri dan kita mau masuk untuk beli tiket. Jadi loket tiketnya itu ada di dalam museumnya. Aku juga awalnya sempat nggak tahu, bingung dan karena ini first time juga pertama kali aku ke museum ini. Jadi aku tanya sama satpam pas masuk di pintu gerbang itu, aku tanya petugasnya dan ini kita lagi mau beli tiketnya teman-teman. Kak, Iya, mau masuk kak? Berapa? berapa? Untuk saya sendiri. 10.000. Aduh. Ini sih, lurus nanti ke kanan saja ya. Oh iya, makasih ya kak. Oke teman-teman semua, tadi setelah kita sudah membeli tiket sebesar 10.000 untuk dewasa yaitu untuk aku sendiri, kurang rasanya kalau kita nggak tahu sejarah dari museum ini. Tadi setelah aku cari tahu, jadi Museum Ranggawarsita ini mulai dibangun pada tahun 1975 dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 1989 di atas tanah seluas 2 hektar. Arsitek dari bangunan Museum Ranggawarsita adalah Insinyur Toto Krusmanto dari Undip. Terdapat beberapa gedung di museum ini dengan klasifikasi benda-benda tertentu. Oke teman-teman, setelah kita tahu sejarah dibangunnya museum ini, yuk kita cari tahu juga untuk gedung di museum ini tuh ada apa aja sih? Oke, aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Jadi, dari informasi yang telah aku baca, terdapat beberapa gedung di Museum Ranggawarsita, di antaranya auditorium, perpustakaan, laboratorium, gudang, serta taman. Terdapat 4 gedung utama di Museum Ranggawarsita dan kesemuanya masing-masing memiliki 2 lantai. Terdapat 59.802 koleksi di Museum Ranggawarsita dari mulai peninggalan masa prasejarah hingga masa memperjuangkan kemerdekaan. Jumlah tersebut mungkin akan terus bertambah seiring dengan penemuan-penemuan yang kemudian dipindah ke museum ini. Jadi museum ini sangat-sangat sejarah sekali ya, namanya juga museum ya. Ya ini kan letaknya kan di Semarang ya. Jadi dia itu mencakup semua sejarah yang ada di Jawa Tengah. Pokoknya lengkap banget gitu. Buat teman-teman yang kalau mau ke sini jangan lupa untuk berbareng teman-temannya ya, sama teman-teman. Karena kalau sendirian tuh kayak aku di vlog kali ini cukup sunyi dan cukup mengerikan sebenarnya. Biar lebih ada nuansa berbagi ilmu juga kalau misalnya kita bawa teman. Oh iya, sekedar informasi juga teman-teman. Di gedung A ini ada 2 lantai.
A1 dan A2. Di video kali ini aku berada di gedung A1. Jadi untuk di A2-nya aku nggak menjelajahi ya teman-teman, karena aku kan menjelajahi sendiri, jadi ya penuh keterbatasan dan jujur aku takut gitu loh buat semuanya aku jelajah. Halo teman-teman semua, semoga suara masuk dengan jelas ya. Sekarang kita lagi ada di gedung A Museum Ranggawarsita Semarang, dan ini posisi dan kondisinya cukup sepi karena ini sekitar pukul jam 12.23 WIB di tanggal 5 Juni 2025. Dan tadi sebenarnya ada sih satu orang yang masuk tapi berpasangan gitu, dan seperti biasa aku lama di sini karena aku lagi video ini nih buat kalian. Dan teman-teman semua, kita bisa lihat bersama ya, di ruangan gedung A1 ini mencakup tentang geologi atau batuan, di mana terdapat beberapa jenis batuan, mulai dari meteorit dan berbagai jenis batuan lain seperti batu jasper, batu mangan, dan lain sebagainya yang dapat kita saksikan pada video kali ini. Oke teman-teman semua, setelah kita dari gedung A1, kita menuju gedung B1. Seperti yang awal aku bilang tadi, di setiap gedungnya itu terdapat 2 lantai. Pada video kali ini aku berada di gedung B1 yang berisikan peninggalan budaya dan kerajinan dari peradaban Hindu-Buddha. Kita bisa lihat ya, tadi ada kayak gajah, itu namanya gajah stegodon. Kita bisa lihat di denah gedung pameran lantai 1 nanti. Oke, halo teman-teman semua. Kita lagi ada di gedung A dan kita bisa lihat di sini tuh ada berbagai macam fosil dan situs. Kelihatan nggak ya? Ini adalah situs-situs yang ada di Museum Ranggawarsita. Dan ini adalah lokasi denah lantai 1 Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Kita ke sana yuk, ikuti dan jangan di skip ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kalau kalian semua memperhatikan di video sebelumnya di bagian denah, kita ini lagi ada di gedung C1. Seperti yang aku bilang di awal tadi, ada C1 dan C2. Jadi kita menelusuri dan menjelajahi gedung C1 aja nih ya teman-teman. Jadi di gedung C1 ini berisi tentang ruang yang mengisahkan sejarah. Mulai dari berbagai jenis candi, ada juga arca atau peninggalan prasejarah. Pokoknya dia tentang sejarah-sejarah gitu teman-teman.
Oke teman-teman, kita masih di gedung C1. Jadi di gedung C1 ini cukup banyak ruangan-ruangannya. Kalau pada video kali ini kita bisa melihat bahwa ruangannya itu berisi tentang adegan pertempuran-pertempuran yang pernah terjadi di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Oke teman-teman, kali ini kita ada di ruangan yang berisikan tentang koleksi benda-benda yang dipakai ketika zaman pertempuran. Jadi seperti senjata-senjata pertempuran gitu teman-teman. Jadi teman-teman semua kalau misalnya ke Museum Ranggawarsita, jangan lupa untuk mengunjungi gedung C1 ini. Karena ya jangan di skip dong, ruangan-ruangannya harus menjelajahi semuanya. Karena ya semuanya itu sangat-sangat mengesankan dan bersejarah semua tentunya. Oke, halo teman-teman semua. Aku nggak pakai mikrofon ya karena biar jelas juga di sini juga sepi. Ini kita lagi ada di gedung D dan kita bisa lihat ada pernak-pernik dari pahlawan. Di sini tuh ada gubernur Jawa Tengah dari masa ke masa. Maksudnya pahlawan bukan sih? Bukan ya? Oke teman-teman, kita lagi ada di gedung D dan kita bisa lihat ya di sini kita bisa melihat ada gubernur Jawa Tengah dari masa ke masa dari Raden Panji Soeroso tahun 1945 sampai Pak Ganjar Pranowo 2013 sampai sekarang kalau ditulisannya ya. Dan ini posisi dan kondisinya teman-teman. Cukup sepi karena biasanya kalau aku tanya di tukang kok tukang sih di Mas Gojekku tadi biasanya kesini tuh rombongan bukan sendiri ada sih sendiri cuman ya kayak gini sih kondisinya nggak rekomen sih kalau sendiri mending minimal bawa satu orang teman minimal 2 orang gitu teman-teman. Tadi kita dari sana teman-teman, gedung A. Oke teman-teman, sekarang kita berada di gedung D. Seperti biasa, gedung D terbagi menjadi 2 lantai, D1 dan D2. Untuk kali ini aku beraniin diri untuk bisa ke gedung D2. Tapi nggak semua aku jelajah, cuma sedikit aja. Nanti kita lihat ya. Makanya kalian jangan skip videonya ya, tonton terus. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten vlog-vlogku mengunjungi tempat wisata seperti ini. Teman-teman, kita lagi ada di gedung lantai 1 gedung D dan ini adalah denda gedungnya dan kita bisa lihat bersama bahwa di sini itu banyak pakaian-pakaian tradisional di mana ya kita bisa lihat teman-teman ini ada naskah lontar ya namanya juga museum pasti tentunya ada benda-benda prasejarah, fosil dan semua kebudayaan. Jujur agak serem ya kalau sendiri review. Harusnya aku ajak teman tapi aku nggak punya teman. Tapi next time aku bakal jadi pembelajaran bahwa kalau mau review tempat wisata bakal yang terbuka dan seperti di alam aja deh. Bye bye guys. Oke teman-teman, pada intinya di gedung D lantai 1 ini berisi tentang kebudayaan dan tradisi Nusantara mulai dari pakaian adat dan juga lain sebagainya. Oke teman-teman, di sini itu banyak pakaian adat ya di gedung D. Kita bisa lihat bersama bahwa ini ada angklung, ada alat musik tradisional juga. Dan ini apa? Kaget aku kayak sesajen ya.
kebudayaan Sunda Cilacap. Oh, ini kebudayaan Sunda Cilacap, teman-teman. Oh, era pembangunan. Kaget gue. Kita lagi ada di lantai 2, teman-teman. Di lantai 2 ini benar-benar sepi, cuman aku. Tuhan tolong aku. Aku mau review sebentar. Izin ya. Di sini ada proses pembuatan wayang kulit. Jadi di lantai 2 ini proses pembuatan wayang di sini ada, guys. Oke teman-teman, dikarenakan ini di lantai 2 cukup sepi dan aku jujur aku takut, dan kita mau ke lantai 1 aja ya teman-teman. Semoga suaraku terdengar ya, karena aku nggak pakai mikrofon di sini karena ribet makanya, guys. Semoga kalian suka sama video vlog hari ini ya, walaupun kayaknya kurang bagus, tapi semoga bisa jadi yang terbaik. See you guys, ikuti kisahku selanjutnya sampai keluar ya. Bye bye. Tadi kita habis dari gedung C teman-teman, yang banyak gambar-gambar pahlawan. Dan tadi itu kita sudah menjelajahi gedung D, yang aku nggak berani explore, maaf ya, soalnya sepi banget dan aku jujur nggak berani. Oke teman-teman semua, sekarang itu sudah pukul 13.00 WIB, sudah jam 1 siang, dan aku sudah selesai dari review dari Museum Rangga Warsita Semarang itu sendiri. Dan sekian juga untuk hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Dadah. Halo guys, kita lagi ada di Museum Sanggar Swastika. Oke teman-teman, mungkin sekian aja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian review dari Museum Rangga Warsita di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya mungkin ini video masih kurang dan masih banyak pembelajaran yang harus aku bisa